Jadi saya sangat suka dengan dunia bisnis dan bisnis syariah. Banyak sebenarnya fokus membantu teman-teman untuk mengkonversi bisnisnya ke bisnis yang sesuai dengan syariah. Perlu dibahas itu adalah kalau milik banyak orang berdua. Berarti akadnya apa antara berdua itu? Pembagian sahamnya bagaimana? Pembagian kepemilikan, kemudian pembagian bagi hasil dan lain-lain. Kadang bahasa syariah dengan bahasa bisnis itu ada sesuatu yang harus dihubungkan begitu. Jadi paham fikih muamalah saja kadang-kadang nggak cukup. Dia harus paham ilmu bisnisnya. Tahu nggak? Dunia panggung tuh berat. Ketika kita kolosal, ketika kita terkenal, pujian tuh datang. Ingat ya, orang tuh kalau misalnya dihina, itu dia masih ingat Allah dan gampang dia ingat Allah, kan begitu kan? Betul. Tapi kalau sudah dipuji, wah itu bisa jadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, channel Sepemikiran. Yes. Kali ini apa ya namanya, balas dendam. Balas dendam apa nih? Yang kemarin kan antum mengulik-ulik Anda. Sekarang Anda ngulik-ngulik antum. Gitu. Tapi sebenarnya tujuan mengkulik ini ya supaya kita tahu lah. Ya, kita memang bukan siapa-siapa. Tapi paling enggak apa ya yang kawan-kawan tonton itu siapa sih gitu ya, paling enggak tahu gitu. Siapa sih antum? Saya dikenalnya Ardi ya. Ardi walaupun itu sebenarnya bukan nama asli saya sebenarnya. Nama aslinya siapa emangnya? Nama aslinya sesuai dengan KTP. Yaitu? Nanti lihat aja di KTP. Bagus. Iya, itu Ardi itu sebenarnya nama panggung. Nama panggung. Nama panggung, nama pena sih orang nyebutnya. Wait. Kenapa kok nama panggung? Apakah Anda sering berada di atas panggung? Ya, jadi dari dulu saya memulai karir itu sebagai seorang trainer sebenarnya. Lebih tepatnya suka pada dunia panggung ya. Dulu nyanyi, maksudnya nyanyi. Dulu tuh pernah waktu kuliah sama stand up SMA. comedy. Enggak, stand up comedy barusan sekarang aja sih. Tapi dulu waktu SMA sama kuliah itu bukan ikut ya. Memang bagian grup nasyid. Oh, dulu kuliah di mana kan? Brawijaya. Dekat. Siap. Jadi SMA saya sudah nasyid. Jadi sebagai seorang munsyid ya orang nyebutnya itu. SMA kuliah munsyid itu yang nyanyinya. Nyanyinya. Kemudian gimana coba, masih ingat nggak? Masih ingat? Udah lupa. Sedikit aja sebaris gitu. Nggak usah. Ini acara saya loh. Hari ini acara saya. Jadi antum harus ngikut. Dulu itu gimana coba, pingin denger kan kira-kira. Dulu itu pakai lagu ini ya. Gimana? Misalnya gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah gitu. Itu ada lanjutannya sebenarnya. Itu lagu bikinan kita sendiri waktu itu. Nggak ada alat musiknya. Ya, akapela betul. Pakai perkusi mulut. Beatbox. Ada beatboxnya. Dulu saya pernah beatbox bisa juga. Jadi ada beberapa munsyid itu yang ada beberapa lagu nasyid itu yang ada beatboxnya gitu. Nah gitu kan. Tapi udah agak lupa polanya. Dulu sih itu. Oke. Ya, jadi dulu di kuliah sama ini saya suka dunia waktu itu dunia debat bahasa Inggris. Jadi beberapa kesempatan mewakili fakultas dulu. Nah, makanya mungkin karena lekat dengan dunia panggung, akhirnya dunia yang saya geluti waktu itu dunia training. Ntar lu, jurusan apa tuh? Elektro? Nggak. Manajemen? Bukan. Arsitek? Nggak juga. Apa itu? Ilmu komputer. Ilmu komputer. Ilmu komputer. Tapi sorry to say gitu, saya nggak bisa ngoding. Tapi sistem analisa bisa. Gitu, nganalisa. Boleh tahu nggak IPK berapa tadi? Ya, IPK di bawah 3. Di bawah 3 ya. Di bawah 3. Nggak apa-apa. Yang penting lulus. Lulusnya saya lulus optimal. Maksimal. Ngepres kan? Lebih malah 1 bulan. Siap. Daripada standar. 14 semester lebih 1 bulan. Bukan untuk contoh ya, kawan-kawan pemikiran sekalian ya, enggak. Tapi ya itu salah satu dari perjalanan lah. Ya. Karena pada waktu itu ini juga Ji, di masa-masa akhir kuliah itu sibuk ngerintis ya dunia training itu. Gitu. Jadi zaman kuliah
antum udah seneng organisasi ya. Terus kayak training, memberikan pembelajaran gitu. Training ya jadi pemateri di kalangan mahasiswa itu sering pada waktu itu. Ke bawah terus dan akhirnya itu waktu itu jadi kerjaan dunia sampai sekarang walaupun bertransformasi ya. Transformasi itu maksudnya ada hal-hal baru lah yang kemudian kita tambahkan. Oke. Seperti apa, Tat? Coba jelasin, Tat. biar jelas semua ya kawan-kawan sepemikiran ini. Beliau itu siapa sebenarnya. Jadi sehingga kalau ketemu di jalan atau bagaimana, minta tolong Tat begini bebas gitu. Iya, jadi kalau dulu itu mulai memang di training public speaking dulu. Jadi tahun berapa ya saya 2012 itu sudah mulai go public, menawarkan training public speaking, buka kelas publik sama kelas in-house di perusahaan-perusahaan. Gitu. Kalau saya dulu kontraktor, saya punya PT. Kalau jenengan ini apa nama benderanya nih? Kalau dulu ya, kalau dulu itu namanya dulu pakai nama itu Fatih Media 1453. 1453. Ya disingkat FM 1453 dulu ya. Oh, Fatih Media. Nama itu kemudian saya tinggalkan. Sekarang ada nama itu Tafkir Corporation. Sampai sekarang. Ini sampai sekarang. Tafkir Corporation. Tafkir Corp. Ada webnya atau enggak? Ya itu tafkircorp.com. Jadi dulu tuh mulainya dari situ, dari training public speaking. Kemudian dari sana beralih ke komunikasi. Kemudian saya mendalami dunia coaching, mungkin di antara kawan-kawan semikiran ada yang tahu tentang dunia coaching. Kemudian sampai sekarang itu banyak fokus di bisnis syariah. Jadi saya sangat suka dengan dunia bisnis dan bisnis syariah. Banyak sebenarnya fokus membantu teman-teman untuk mengkonversi bisnisnya ke bisnis yang sesuai dengan syariah. Misalnya gimana tidak? Misalnya saya punya usaha warung makan nih misalnya. Terus yang menurut saya kan sudah halal, yang saya jual barang halal. Terus saya jual, saya beli modal 5.000, saya jual 10.000 gitu kan. Terus di mana ke posisi antum sebagai ini? Atau ada contoh lain ya misalnya kira-kira bagaimana? Ya lebih kepada kan kalau mau mencarikan sebuah bisnis itu kan kita diagnostik ya. Diagnosa dulu apa yang belum syariah dan apa yang sudah syariah. Misalnya begini, kalau tadi kayak kasus rumah makan, mungkin yang sudah dijual barangnya adalah barang yang halal, insya Allah. Nah tapi kan yang jadi pertanyaan lagi yang berikutnya adalah akadnya bener nggak? Kan begitu kan, akadnya. Jadi akadnya ya, pasti bener lah kan. Nah akad itu dilihat dua sisi. Satu, akadnya itu internal. Jadi internal itu maksudnya perusahaan kita. Dua, akad eksternal. Misalnya gini, kalau perusahaan itu dibuka didiri atau dijalankan atau milik seseorang, itu cenderung kan berarti lebih mudah. Kenapa? Karena milik sendiri. Tapi yang jadi perlu dibahas itu adalah kalau milik banyak orang. Akadnya apa nih? Misalnya kita joinan berempat atau berlima. Ya, gitu. joinan berlima. Ini akadnya bener nggak? Nah kayak begitu. Kemudian misalnya nanti itu terkait akad apa bahasanya, akad kemudian jualnya, akad jual beli dan lain-lain. Jadi maksud saya begini, mungkin kebanyakan orang itu menganggap bahwa mungkin sudah merasa aman atau merasa halal kalau misalnya barang yang dijual itu sudah halal. Itu di satu sisi benar kawan-kawan pemikiran sekalian, benar Ji. Tapi yang perlu dipertanyakan lagi itu adalah akadnya benar nggak gitu. Udah clear atau belum? Nah saya banyak mendalami di situ sih. Jadi antum itu dari bisnis kuliner saya yang menurut saya ini sudah halal, sudah syar'i. Saya beli ayam, bayar pakai duit. Ayam ini disembelih dengan mengucap bismillah. Terus saya sajikan dalam kondisi matang siap makan. Saya jual 10.000 dengan ada nilai keuntungan itu halal sudah. Insyaallah lah. Terus antum apaan lagi? Diklik-klik apa lagi? Dicek dulu akadnya, punya sendiri atau enggak. Misalnya berdua, berarti akadnya apa antara berdua itu? Pembagian sahamnya bagaimana? Pembagian kepemilikan, kemudian pembagian bagi hasil dan lain-lain. Berarti mungkin semacam ini ya. Kalau di bisnis itu ada bagian accounting, apa namanya? Audit. Internal audit. Jadi antum itu datang ke usaha saya, terus ditanya dari A sampai Z, bagaimana diagnosa semua. Dari situ baru antum terus kalau ada yang bengkok dilurusin. Kalau ada yang lurus
Iya, kencengin. Oh, dikencengin. Iya kan? Bukan dibengkokin. Kan enak kalau sudah lurus kan? Oh. Kalau sudah lurus ya kencengin gitu. Artinya sudah benar itu secara syariah. Saya mikirnya yang zaman itu aja. Nah, jadi memang kalau kita perhatikan kalau saya lihat ya memang sekarang tren tren kesenangan atau keinginan orang untuk ke bisnis yang sesuai dengan syariat itu besar, Ji. Mungkin karena kemarin kan kita bahas hijrahnya, Jiwawan ya. Karena sekarang banyak juga orang-orang yang hijrah. Nah, banyaknya orang yang hijrah itu membuat mereka juga harus menghijrahkan keluarganya, kan gitu kan? Menghijrahkan bisnisnya, mungkin menghijrahkan kalau dia punya bisnis dia punya karyawannya, kan begitu kan? Atau nanti kalau dia punya bisnis dia punya suppliernya, gitu. Sehingga akhirnya apa? Ya kita perlu membantu mereka lah. Kalau saya sih mikirnya gitu. Gitu, Ji. Berarti salah satu daripada aksi panggung, aksi panggung ya, dunia panggung. Selain dunia panggung, jadi antum ini di hire secara private oleh beberapa perusahaan yang mana tujuannya untuk bisnis syariahnya itu sudah sesuai dengan syariah betul. Ya, jadi memang bentuknya kayak teman diskusi, mengasih masukan gitu kan, gitu. Karena boleh dikatakan tidak mudah sih, Ji, mensyariahkan bisnis itu. Ada dua hal. Satu, kita sudah paham ilmu syariahnya, itu kadang-kadang ada gap ketika mau menerapkannya di bisnis, terutama terkait bahasa. Kadang bahasa syariah dengan bahasa bisnis itu ada sesuatu yang harus dihubungkan begitu. Jadi paham fikih muamalah saja kadang-kadang nggak cukup. Dia harus paham ilmu bisnisnya. Misalnya contoh begini ya. Contoh kan kalau dalam finance, dalam keuangan itu kan ada misalnya laba ditahan gitu kan. Nah, pertanyaannya kalau dalam Islam laba ditahan ini boleh atau enggak? Kan begitu kan? Boleh enggak tadi? Boleh sebenarnya. Tapi ditahan di deposito bank? Enggak lah. Oh, bukan. Di kas gitu. Karena kan gini ya. Kalau dalam Islam itu kalau bisnis itu ada untung, itu sunnahnya ya dia harus segera dibagi. Itu satu. Yang kedua, terus kalau ditahan gimana? Kan begitu kan? Nah, kalau ditahan berarti apa? Berarti ini jadi apa? Apakah nambah modal? Atau laba ditahan ini laba yang ditahan saja untuk tidak dibagikan? Karena konsekuensinya nanti beda tuh. Kalau dia ke modal berarti syirkah itu harus bubar. Karena kan nambah modal. Agak ribet sih nanti ini karena ini harus struktur berarti, gitu. Tapi maksud saya gini, kadang kalau orang tidak ngerti faktanya menganggap bahwa laba ditahan itu bisa jadi haram. Gitu. Laba ditahan bisa jadi haram. Karena nggak paham fakta bisnisnya. Makanya saya selalu bilang bahwa tugas seorang pebisnis muslim sekarang itu paham ilmu syariahnya, juga mampu atau memiliki kemampuan untuk menghubungkannya dengan fakta bisnis. Nah, saya itu membantunya yang menghubungkan di fakta bisnisnya. Nah, gitu. Sampai segitunya ya, Sampai segitunya. Itu yang pertama, Ji. Nah, tantangan yang kedua adalah memang dalam kondisi sekarang, memang bisnis sesuai dengan syariah itu bukan bisnis yang gampang. Iya. Tapi kalau misalnya kita sampai tahu itu berarti kemungkinan kita akan tahu banyak salahnya dong berarti usaha kita. Mendingan kita belajar apa enggak ya? Kenapa jadi belajar kan gitu ya? Gara-gara belajar jadi tahu. Jadi tahu gitu. Coba dari kemarin nggak tahu ini kan masih tapi ya nanti itu. Tapi nanti dihisap, dihisap ente kenapa nggak tahu kan begitu kan sudah sekeras apa belajar. Ya jadi ya memang itu salah satu yang jadi concern kita ya sekarang itu. Karena ya kita berharap kan bisnis kita itu bisa jadi wasilah untuk pahala gitu. Ji. Berarti kalau boleh saya ambil kesimpulan ada dua divisi gitu kira-kira ya. Satu sebagai apa tadi? Dunia panggung, yang satu lagi sebagai konsultan bisnis syariah. Sebenarnya gini, kalau dunia panggung itu yang itu sebenarnya sebagai alat saja. Alat tuh maksudnya tool yang bisa kita gunakan gitu. Misalnya kemampuan untuk mendelivery tentang materi, training dan lain-lain. Walaupun sekarang Behance dia, jujur aja, saya sekarang agak mengurangi dunia panggung. Kenapa, Tat? Agak kurang suka sekarang depan panggung.
Ya udah behind the scene aja. Ya makanya behind the scene itu kan maksudnya ya tadi jadi seorang kayak jadi dunia panggung dong. Dunia scene gitu. Ya tadi di belakang banyak yang coaching tadi aja. Oke. Jadi kalaupun misalnya di dunia panggung tuh paling sesi-sesi privat gitu. Ini agak mengurangi sekarang yang kolosal gitu. Tahu nggak? Dunia panggung tuh berat, Ji. Beratnya kenapa? Menjaga hati, jaga hati gimana sih maksudnya? Ya kan kalau orang di depan panggung tuh kan kayaknya dikenal, keren. Iya iyalah, kita sendirian di atas panggung, yang lainnya di bawah nontonin gimana? Iya kan, justru itu tantangannya. Makanya saya selalu bilang. Ya pernah gitu kepikiran lagi megang mic gitu, ada yang cantik nih gitu. Ya godaan kayak gitu masih ada. Namanya kita ngeliat kan peserta kiri dan kanan. Ya, tapi kan kita konsen lagi bawain materi panggung. Ya tetap aja kan, yang namanya manusia normal kan. Cuman maksud saya gini, itu ringan Ji kalau yang kayak begitu tuh. Yang berat itu, yang sepengalaman saya ya, sependek pengalaman saya itu adalah pujian yang berat itu. Iya, pujian tuh yang paling berat Ji. Iya. Nah masalahnya ketika kita kolosal, ketika kita terkenal, pujian tuh datang. Ingat ya, orang tuh kalau misalnya dihina itu dia masih ingat Allah dan gampang dia ingat Allah kan begitu kan. Betul. Tapi kalau sudah dipuji Ji, wah itu bisa jadi lupa begitu. Nah itu yang paling ya sebenarnya. Sampai ke sana ya mikirnya ya. Kalau saya lihat guru-guru saya ya, guru-guru saya ngajarin saya itu. Kalau saya lihat tuh semakin beliau itu hebat di atas panggung, semakin beliau tuh tidak ingin tampil di depan panggung. Karena tahu resikonya gitu. Bukan berarti kita mengharamkan ya, cuman kalau saya sih itu maksudnya ini lebih kepada pilihan sebenarnya. Pilihan. Berarti sebenarnya basicnya insya Allah itu nggak haram. Nggak haram. Iya. Dunia panggung tidak haram, cuman kita yang siap apa enggak kira-kira hati kita. Betul. Bila nanti waktu itu terjadi. Betul. Gitu ya. Jadi antum ini mumpung belum terjadi gitu ya, atau enggak mumpung ya lebih kepada pilihan sih. Pilihan akhirnya entah terjadi atau tidak ya. Tapi dalam beberapa kondisi saya sudah merasakan. Walaupun selalu ada yang mengingatkan dan saya sendiri juga berusaha mengingatkan diri saya sendiri gitu. Ada. Boleh tanya agak pribadi enggak? Apa tuh? Tapi kalau istri gimana? Kenapa? Dunia panggung oke nggak sih? Justru waktu itu kan saya menikah di panggung? Enggak, ya. Kita nikahnya di panggung, pelaminan. Enggak, waktu itu dulu saya menikah itu justru memang karena waktu itu kan sudah aktif dunia panggung itu kan sebelum nikah, Ji. Sebelum nikah. Jangan-jangan dapatnya istri itu dia dari audiens. Iya betul. Serius loh? Iya, istri itu salah satu audiens training saya. Iya beneran. Dia ikut training saya, beliau ikut training saya. Nah, nikah itu juga karena ingin menjaga diri. Oke. Kenapa? Karena sering naik ke atas panggung ngisi kan, ketemu dengan banyak orang, laki dan perempuan kan. Dan ya kalau kita belajar di dalam Islam itu kan ada gorizah kan namanya, kecenderungan terhadap lawan jenis itu selalu naik gitu kan. Artinya karena ada kondisi seperti itu. Maka supaya apa ya? Pilihannya kan ya hal-hal yang halal saja kan begitu. Ya sudah akhirnya saya menikah. Waktu itu menikah cukup cepat, umur 21 tahun waktu itu. Oh ya? Umur 21. Oh Masya Allah. Ya umur 21 waktu itu. Waktu masih ngerintis bisnis juga gitu. Jadi istri tahu. Cuman memang secara pertimbangan saya memilih kalau maksudnya gini, bukan berarti mengharamkan sekali ya. Tapi saya milih lah, terutama saya lebih suka sekarang. Saya nggak mengharamkan. Kalau diminta terutama untuk dakwah, untuk berbagi segala macam, it's okay begitu. Yang kedua, hanya saja saya lebih banyak memilih yang private, yang orang kemudian ya kita anulah. Dan menurut saya lebih ini sih, secara dampak lebih sustainable gitu. Kalau tadi ya, saya jadi teman diskusi seseorang, dia pengen tahu apa, kita arahkan begini-begini itu lebih sustain. Itu aja sih. Kalau yang punya bisnis lawan jenis gimana dong? Oh, kalau yang punya bisnis lawan jenis ada aturannya. Terus antum di hire gitu? Ada aturannya, ya dia harus sama mahramnya. Entah mahramnya tuh anaknya atau siapa. Kita persempit lagi pertanyaannya. ternyata dia single parents. Ya harus ada anaknya. Kita persempit lagi pertanyaan. Kalau dia belum beranak? Nggak bisa. Nggak mau? Nggak mau. Bayarannya bagus loh. Nggak bisa. Tuh, saya tuh dulu Ji, waktu masih training itu,
Saya pernah diminta waktu training public speaking tuh ya, itu pernah diminta perbankan, pernah diminta asuransi untuk ngisi. Antum mau? Nggak. Serius? Iya. Bayarnya kenceng loh. Waktu itu memang saya tahu tuh bayarannya mahal. Kenapa nggak mau? Ya khawatir ilmunya digunakan untuk sesuatu yang haram. Saya khawatir ilmunya nggak barokah. Perbankan, terus apa satu lagi? Asuransi. Dia bukan anti itu tuh. Iya. Dia bukan dunia malam. Iya, tapi bukan dunia karaoke kok. Iya, tapi kan khawatirnya misalnya ilmu public speakingnya digunakan untuk promosi kredit misalnya gitu kan. Asuransi, promosi asuransi. Yang saya meyakini bahwa itu nggak boleh gitu. Misalnya begini nih. Saya jualan pisau. Iya. Ada orang mau beli pisau. Iya. Terus, beli pisau bakal apaan? Motong ayam apa buat bunuh orang? Masa gue tanyain gitu? Ya kalau hukum syara itu kan gini Ji. Kenapa nggak perlu saya nanya seperti itu? Iya, jadi ketika kita tanya, maka ada beban hukum syara di sana. Ketika kita tahu. Ketika kita tahu atau ada kemungkinan besar. Ya. Nah kalau misalnya kita lihat contoh misalnya gini, Ji. Nggak usah pisau lah. Misalnya jenengan anak kecil, mohon maaf, dia beli kondom. Anak kecil beli kondom. Ya kan. Ini anak kecil kan buat apa? Betul. Kan begitu kan? Walaupun kita nggak tanya, tapi kalau golabatuzon kita, nih khawatirnya misalnya sesuatu yang haram dipakai sama dia. Ya berarti lebih baik kemudian nggak kita jualin. Terus dia bilang disuruh apa? Nah maka kalau seperti itu ya fikih itu kan hanya menghukumi apa yang nampak ya. Kalau misalnya dia bilang begitu ya udah itu jadi fakta untuk kita dan kita hukumi. Oh ya sudah berarti mungkin buat papanya walaupun kita nggak tahu nanti bagaimana. Iya. Dari situ kita nggak berdosa gitu. Cuman guru saya itu seringkali mengajarkan saya untuk hati-hati. Gitu. Daripada mendingan. Karena kalau yang kayak kasus saya tadi itu kan dugaan saya sih mereka akan menggunakan ilmu itu sudah untuk pasti promosikan. Jadi saya nggak mau. Saya pernah kok Ji diundang. Kalau yang undang Bank Syariah? Nggak, sama juga. Serius? Kurang lebih sama. Saya di Bank Syariah kalau uang saya juga punya punya tabungan di bank konven kan, tinggal nanti dilihat fikihnya saja. Tapi kalau saya di Syariah sih saya ambil ininya wadiah ya. Jadi nggak ada bunga, nggak ada apa. Nggak ada bunga, nggak ada bagian. Jadi segitu aja. Yang ada dipotong malah. Iya buat administrasi kan. Itu boleh sih. Masih ikhlas. Iya walaupun hukum kita di bank itu paling mentok ya syubhat. Karena idealnya wadiah itu adalah uang kita itu nggak digunakan sama sekali, kan begitu. Iya. Jadi ya memang disitulah kita perlu banyak belajar ya. Dan memang tugas saya itu bukan tugas sih. Saya senang saja membantu teman-teman. Jadi kalau masalah bisnis atau intuisi bisnis ya lebih kencengan Haji Wawan lah, karena kan pelaku bisnis kan gitu. Bilang aja pelaku utang gitu. Tapi kan punya bisnis. Antum harus ngerasain utang lah. Enggak lah. Biar ngerasain gejolaknya loh. Iya tapi dosanya berkali-kali lipat. Karena saya sudah tahu ilmunya masalahnya. Gitu ya. Iya sudah tahu ilmunya, sudah dikasih tahu kan begitu kan. Saya bahkan berkali-kali menyampaikan kalau saya kemudian banyak sih orang yang bilang ada Pak Sugi misalnya. Pak Sugi bilang cobalah itu sesekali ngutang biar tahu rasanya gitu. Sembarang kata saya. Itu nanti berkali-kali lipat. Karena sudah tahu kan. Jadi ya sudahlah kita ngambil porsi ini saja begitu. Jadi kira-kira yang di underbold itu di underline terus di bold gitu, kira-kira backgroundnya antum ini apa, kesibukannya antum? Kalau saya sering bilang begini sih, saya tuh senang dengan dunia dakwah, dengan dunia berbagi tentang Islam lah, gitu kan. Jadi saya bilang aktivitas utama saya itu dulu. Ya, yang kedua baru ngurusin bisnis. Bisnisnya ya tadi di bidang jasa untuk saat ini. Di bagian paling banyak memang tadi bisnis syariah, konversi bisnis syariah tadi, juga training yang mensupport untuk ke sana. Jadi intinya saya sih berharap saya bisa jadi partner, bisa jadi teman, bisa jadi support bagi pengusaha-pengusaha muslim yang dia pengen menghijrahkan dirinya, yang otomatis nanti dia menghijrahkan bisnisnya, karyawannya, yang harapannya dari aktivitas sana itu beliaunya dapat pahala, saya yang membantu juga dapat pahala.
Jadi kejarannya memang pikirannya sih begini memang. Bagaimana caranya aktivitas kita itu bisa mendapatkan pahala. Termasuk kan kita bikin sepemikiran ini, itu kan ya ini memang podcast dan mungkin nggak ada bedanya dengan podcast yang lain. Kan? Tapi kan kita berharap bagaimana podcast yang sederhana seperti ini bisa jadi ladang pahala lah bagi kita. Amin, kalau dalam bisnis kita kenal profit stream, ini kita kenal dengan pahala stream kan gitu, dan aliran pahala. Gitu sih harapan kita. Oke, kalau gitu saya mau nanya lebih dalam lagi, takut. Soalnya berat banget jawabannya dan dia bisa mengcounter dengan baik gitu. Bukan mengcounter, menjawab dengan baik. Menjawab dengan baik. Ya udah kalau gitu terakhir nih. Kira-kira apa yang antum mau sampaikan terakhir di sesi ini? Mungkin kalau tadi kita bicara tentang bisnis syariah ya, teman-teman pemikiran sekalian, kawan-kawan pemikiran, kita sebagai muslim itu kan dilabeli sebagai kuntum khairu ummah kan gitu Ji ya. Berarti kita tuh harus yang terbaik dalam apa yang kita garap. Yang terbaik dari apa yang kita garap. Kita sebagai pebisnis ya harus yang terbaik. Kita ya dari segi mungkin kita bikin podcast nih ya harus mengusahakan yang terbaik. Nah makanya saya selalu bilang begini, kalau dalam dunia kapitalis sekarang kita jangan tanding-tandingan gede-gedean omset. Itu tetap kita kejar. Profit tetap menjadi sesuatu yang utama, kan begitu. Tapi begini, kita harus sadar bahwa kita itu mengejarnya tidak hanya itu, tapi kebermanfaatan, kebarokahan, pahala dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat yang sangat luas bagi banyak orang. Itu sih yang mungkin nantilah kita coba akan perdalam lagi ya. Siap. Jadi apa namanya, mungkin di episode kita berikutnya, di rekaman kita berikutnya itu akan lebih detail lagi ya, kita akan bahas-bahas dengan tema-tema yang lebih seru kayak tadi. Dan jangan lupa loh ya, silahkan komen kalau mau dibahas tentang apa atau kalau mau jadi narasumbernya atau mau dikulik sama beliau juga siap, silakan berbagi ilmu gitu. Iya betul. Ya. Siap. Oke, Tat. Kalau gitu kita tutup dulu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Maklum dia kan public speaking. Saya kan maklar speaking. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap setia di podcast kita di Pemikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.